Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yang kami hormati Bapak Insinyur Abdul Hamid MSI PhD. Di sini kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Wahyunita, Tisa Friani, Alnizar Septian, Muhammad Dewa Saputra, Muhammad Taufik Rayhan. Pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Latar belakang yang kedua, pentingnya hukum ketenagakerjaan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan hubungan yang adil antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran negara dalam melindungi hak tenaga kerja. Yang kedua, apa tantangan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri. Selanjutnya yaitu sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, sistem gotong royong. Yang kedua yaitu pembudakan di masa kerajaan hingga penjajahan Hindia Belanda, dan yang terakhir perubahan setelah masa kemerdekaan dan reformasi. Tujuan penulisan: menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, mengidentifikasi hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha, mengkaji peran pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja, menganalisa tantangan dalam penerapan UU No 13 Tahun 2003, memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Sistem gotong royong pada masa awal perbudakan di masa kerajaan hingga penjajahan Hindia Belanda, perubahan setelah masa kemerdekaan dan reformasi. Pengertian tenaga kerjaan menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 yaitu tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama, dan setelah jam kerja. Tenaga kerja merujuk pada sebuah aspek yang terkait dengan hubungan antara tenaga kerja, pekerja, dan pemberian pekerja atau perusahaan atau hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yaitu yang pertama, adapun hak-hak pekerja yaitu mendapatkan upah, keselamatan dalam bekerja, yang terakhir yaitu mendapatkan sertifikat. Adapun kewajiban pekerja yaitu memenuhi peraturan perusahaan, menjaga dan serta merahasiakan sesuatu informasi di suatu perusahaan. Permasalahan ada 3. Yang pertama, masalah tingginya angka pengangguran, yaitu disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbulnya akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, yaitu tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan. 1. Proses penyelesaian perselisihan industrial bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase. 2. Pengadilan hubungan industrial. Kesimpulan. 1. Pentingnya hukum ketenagakerjaan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 2. Tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan UU Ketenagakerjaan. 3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban tenaga kerja.